Oke, mau berpikir sekalian, mau cerita sedikit. Jadi pada tahun 2021, gue sempat mengalami kolaps masalah yang cukup berat yang gue harus alami saat itu. Ya gue tahu ya, tolak ukur berat atau enggaknya masalah kan masing-masing orang beda-beda. Cuma pada saat itu bagi gue itu sangat berat. Karena pertama, saat itu kondisinya gue udah akhir tahun di kuliah gue, jadi gue memutuskan untuk mengambil beberapa kegiatan biar nggak kabut-kabut banget. Pertama, gue memutuskan untuk menjadi PIC dari acara bedah buku. Lalu yang kedua, gue memutuskan untuk mengambil job sebagai editor buku. Dan yang ketiga, gue harus menyelesaikan skripsi gue yang bentar lagi akan diujikan. Nah, seiring berjalannya waktu, gue mendapatkan kabar dari ibu gue bahwa ternyata ayah gue menderita COVID-19 dan mengalami yang namanya badai sitosin. Kalau lu nggak tahu apa itu badai sitosin, lu bisa lihat di channelnya dari Kobuzier dan Chandra Leo, karena mereka berdua mengalami hal yang sama. Chandra Leo mengalami badai sitosin, Deddy Kobuzier juga sama, dan rata-rata pada saat itu orang yang mengalami badai sitosin banyak yang tidak survive dan menjadi penyebab orang meninggal karena COVID-19. Pada saat itu gue mengalami kolaps yang lumayan berat. Pertama, gue harus menyelesaikan tugas gue sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi gue. Lalu gue harus menyelesaikan buku yang harus gue edit, dan gue juga harus menyelesaikan tugas gue, tanggung jawab gue sebagai PIC dari acara bedah buku, seperti menghubungi narasumber, menyewakan venue-nya, tempatnya, dan lain sebagainya. Dan gue juga kepikiran akan ayah gue yang sedang mengalami sakit yang berat pada saat itu. Di saat itu, mau dibilang stres iya, mau dibilang pusing juga iya, emosi gue terkuras, pikiran gue terkuras. Namun yang menyelamatkan gue saat itu adalah ajaran agama. Di dunia yang sangat modern ini, kita udah mengalami banyak sekali modernisasi. Kita juga mengalami banyak sekali perkembangan teknologi, media sosial, banyak influencer yang bermunculan, konten-konten kreator, konten edukasi, entah itu tentang bisnis ataupun ilmu pengetahuan. Dan itu membuat anak-anak muda saat ini mulai mencari jati dirinya sendiri, terutama mereka yang usia di 20-an ya, kayak gua. Di sini kita mengalami fase hidup yang mulai banyak pertimbangannya, entah itu mau lanjut kuliah atau kerja ataupun nikah atau dan lain sebagainya. Kita menghadapi banyak sekali ketidakpastian hidup, terutama ketidakpastian akan masa depan kita. Sehingga banyak anak-anak usia 20-an itu mulai fokus ke jalan hidupnya dan skeptis terhadap ajaran agama mereka sendiri. Bahkan di penelitian di Italia, anak-anak muda di situ menyebut diri mereka sebagai seorang yang spiritual but not entirely religious. Mereka itu mencoba menemukan cara menenangkan hati mereka dengan cara-cara mereka sendiri gitu. Jadi mereka skeptis terhadap ajaran agama mereka, tapi mereka mencari ketenangan dengan cara mereka sendiri. Itu sih mending daripada anak-anak muda yang ketika menghadapi permasalahan hidup, ketika mereka stres, mereka pusing, namun mereka sudah skeptis duluan terhadap ajaran agama mereka sendiri, sehingga ketika mereka ingin menyelesaikan masalah, mereka ingin mencari solusi, ya mereka nggak lari ke agama, mereka lari dengan cara mereka sendiri. Mereka menyelesaikan masalahnya dengan cara mereka sendiri. Bahkan banyak juga meluapkan emosi yang mereka rasakan dengan hal-hal negatif, dengan hal-hal yang merugikan diri mereka dan juga merugikan orang lain. Survei global menunjukkan kalau 35,1% orang dewasa di seluruh dunia mengalami stres. Di kalangan anak muda di bawah 35 tahun, angka stres bahkan naik dari 23,5% di tahun 2009 jadi 30,4% di tahun 2021. Di Indonesia sendiri situasinya juga nggak jauh beda. Sekitar 25% penduduk Indonesia bilang stres itu masalah kesehatan mental yang paling umum. Bahkan ada penelitian di Bandung yang nemuin 39% responden usia 18 sampai dengan 40 tahun mengalami depresi berat. Kenapa sih kita gampang banget stres? Penelitian bilang usia 20-an itu fase transisi yang penuh ketidakpastian. Ada yang lagi mikirin kuliah, masuk dunia kerja, cari pasangan, pokoknya semuanya terasa nggak pasti. Makanya kita gampang banget overthinking dan cemas. Ironisnya saat kita lagi butuh pegangan, kita malah ninggalin agama. Padahal ajaran agama itu bisa jadi solusi banget buat ngadepin masalah-masalah ini. Nah, ada sebuah penelitian tentang coping agama yang meneliti bagaimana agama ini mampu memberikan efek signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah anak muda, anak usia 20-an. Entah itu overthinking, anxiety, atau rasa cemas lah, atau stres karena masalah. Itu ajaran agama terbukti mampu memberikan ketenangan di dalam diri anak-anak muda tersebut. Contoh dalam ajaran agama gue yang gue yakini, Islam, ketika gue khawatir akan masa depan, ketika gue overthinking, maka di ajaran agama gue diajarkan untuk bersyukur.
Bersyukur ya itu mensyukuri apa yang ada dan jangan mensyukuri yang tidak ada gitu. Jadi apa yang gue miliki saat ini ya itu gue syukuri gitu. Ajaran agama ini mengajarkan kita untuk living in the present, hidup di masa kini, bersyukur apa yang kita miliki saat ini gitu. Kalau misalnya lu saat ini lagi makan bakso atau lu lagi makan nasi goreng, ya lu nikmati nasi goreng itu. Lu jangan overthinking bahwa nanti kedepannya gue harus makan apa, nanti kedepannya harus bagaimana. Ya mumpung lu bisa nikmati nasi goreng, nikmatin dulu nasi goreng itu, syukuri dulu nasi goreng tersebut. Lalu juga ketika gue stres, ketika banyak masalah, nah di agama gue diajarin buat tawakal, untuk berserah diri gitu. Karena ketika kita stres itu dikarenakan kita buntu, kita tidak lagi menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Makanya kita stres, makanya kita puyeng, nggak tahu mau ngapain lagi. Nah di ajaran agama kita diajarin untuk tawakal, untuk menyerahkan segala macam urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Karena ketika kita berpikir demikian, maka ya udah kita pasrah aja gitu. Seperti yang gue jelasin sebelumnya, ketika gue mengalami masalah tersebut yang udah gue ceritain di awal pada tahun 2021 itu, gue pun akhirnya hanya bisa berpasrah gitu. Gue hanya bisa fokus ibadah dan gue ngomong ke Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ya Allah terserah, bagaimana engkau saja, saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan saat ini. Itu doang gue. Dan gue juga kepikiran bahwa saat itu karena gue diajarkan ketika kita berbuat baik maka hal-hal baik pun akan datang menghampiri kita. Dan gue menafsirkan, menerjemahkan hal-hal baik tersebut bisa berupa solusi masalah yang sedang gue alami pada saat itu. Sehingga yang gue lakukan saat itu adalah menjalani apa yang bisa gue jalani. Ketika gue bisa menyelesaikan skripsi, ya gue selesaikan skripsi. Ketika gue punya waktu untuk menghubungi narasumber, ya gue hubungi narasumber. Ketika gue punya waktu untuk menelpon orang tua gue, memberi dia semangat, memberikan dia kata-kata positif agar bisa sembuh, ya gue hubungi orang tua gue. Jadi apa yang bisa gue lakukan? Ya gue lakuin pada saat itu. Jadi secara garis besar tawakal itu mengajarkan gue untuk berserah diri, untuk memiliki keyakinan bahwa segala macam masalah yang datang di hidup gue itu kan di luar kendali gue. Tapi gue harus meyakini bahwa pasti akan selalu ada solusinya, pasti akan selalu menemukan titik akhirnya. Dan syukurnya ya gue berhasil melalui semua itu. Gue berhasil melalui seluruh permasalahan yang berat itu dengan cara-cara yang tidak gue sangka-sangka. Gue berhasil menyelesaikan skripsi gue tepat waktu, gue berhasil menyelesaikan buku, gue berhasil menghandle acara dengan baik, dan kabar baiknya ayah gue berhasil melalui badai sitosin dan sembuh bertepatan dengan hari gue dinyatakan lulus pada saat sidang skripsi. Jadi secara garis besar ajaran agama itu ngajarin kita untuk memiliki rasa mindfulness, rasa untuk hadir saat ini, menikmati apa yang kita miliki dan fokus terhadap segala macam hal-hal yang hadir dalam hidup kita gitu. Karena banyak sekali orang yang stres, banyak sekali orang yang merasa cemas akan masa depan mereka karena tadi mereka tidak mindfulness. Mereka memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Mereka memiliki prasangka buruk akan masa depan mereka. Karena kalau gue pikir-pikir untuk gue sendiri, segala macam yang hadir di kehidupan gue saat ini itu adalah hal-hal yang tidak gue sangka-sangka akan hadir. Hal-hal baik yang gue miliki saat ini, kemampuan yang gue miliki saat ini itu adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh diri gue di masa lalu. Itu adalah sebuah nikmat yang tidak gue rencanakan sebelumnya. Namun saat ini yang sedang gue nikmati, saat ini yang sedang gue miliki. Gue punya privilege berupa masa muda, mempunyai waktu luang untuk mengikuti apa yang ingin gue capai. Oke, jadi intinya yang gue mau sampaikan di sini adalah memahami dan mengamalkan ajaran agama itu bukan berarti lu itu adalah seorang ustadz. Karena banyak banget orang-orang yang sering memberikan judging, justifikasi kepada orang-orang yang memiliki kecenderungan mengamalkan ajaran agama mereka. Dipanggil ustadz lah, dianggap soalim lah, dan segala macam. Padahal intinya bukan itu, tujuannya bukan itu. Dengan lu mengamalkan ajaran agama yang lu yakini, bukan berarti lu adalah tokoh agama itu. Bukan berarti lu bakal jadi ustadz atau apapun itu. No, lu harus memandang ajaran agama sebagai tempat lu mencari ketenangan hidup dari segala macam ketidakpastian yang hadir di dunia ini. Dari segala macam masalah yang hadir dalam hidup lu. Lu harus menjadikan agama sebagai tempat lu pulang, sebagai tempat lu mengadu akan masalah-masalah yang lo sendiri mungkin belum tahu bagaimana solusinya. Jadi makanya gue males banget, gue paling gak setuju sama orang-orang yang menggunakan agama sebagai arena untuk berdebat soal agama, apalagi sesama agama saling debat. Dan hasilnya itu selalu nihil, itu selalu berakhir buruk. Berakhir apa? Ujung-ujungnya caci maki, saling merendahkan, saling menghinakan. Maka daripada kita memandang agama sebagai tempat untuk berdebat,
Ya kita pandang agama sebagai tempat untuk tadi yang udah aku sampein, untuk mencari ketenangan hidup, berhenti sejenak dari segala macam kesibukan duniawi yang kita laksanakan. Jadi kalau lu ngerasa buntu, kalau lu ngerasa masa lalu udah nggak punya solusi, ya seenggaknya lu udah tahu kemana lu harus pergi dan lu udah tahu di mana lu harus menenangkan diri lu. Ya kalau lu punya cara lain, kalau misalnya bang gue nggak percaya agama, bang gue ateis, ya udah terserah lu gitu. Itu hak lu. Gue hanya menyampaikan pengalaman pribadi gue, di mana gue merasakan banyak sekali ketenangan hidup, gue merasakan banyak sekali masalah-masalah gue yang mampu selesai ketika gue mengamalkan ajaran agama yang gue yakini.